Pertanyaannya, sudah kerja keras atau belum? Sudah lunas atau belum? Belum. Tambah sering. Kenapa itu tidak lunas? Karena bergantungnya bukan ke Allah, tapi ke pundaknya sendiri. Kita meyakini dan berkata, kita bisa, saya bisa. Bisa apa? Utangnya banyak, kok bisa? Dan kalimat itu adalah kalimat sombong, bahkan kalimat yang sangat tidak disukai oleh Allah. Allah akan melaknat dan memberatkan hidupnya ketika dia merasa bisa hidup tanpa Allah. Maka bahaya sekali bagi bapak dan ibu yang merasa dan yakin bisa hidup tanpa Allah. Celaka dia. Jangan pernah punya perasaan sesombong itu. Yang benar bukan saya bisa, tapi yang benar adalah saya bersama Allah bisa. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Dan itu yang sedang terjadi di Bagus. Beliau tidak menyelesaikan ini sendirian. Ada Allah yang ada di belakangnya. Ada Allah yang tidak seperti dia perkirakan. Dia tidak pernah mengemis atau meminta untuk dilunaskan. Allah sendiri yang memutuskan itu. Sehingga itu datang sekonyong-konyongnya, tanpa harus kerja keras, tanpa harus memeras keringat, tanpa harus mengorbankan sekian waktu untuk bekerja, tapi lunas 150 juta. Mungkin ada di antara panjenengan utang 150 juta bertahun-tahun nggak lunas. Beliau cukup dilembutkan hati saudaranya, lunas dalam waktu 1 hari. Allah mampu melakukannya. Dan itu berkali-kali Allah beritahukan ke kami, sehingga kami menjadi tidak aneh dengan cerita-cerita seperti itu, karena sudah terbiasa mendengar testimoni-testimoni semacam itu. Kemudian lagi yang perlu kami luruskan adalah, sebenarnya rezeki itu harus dijemput atau tidak? Rezeki itu harus dijemput, itu keyakinan kita ya. Sekarang kita tanya nih, dulu waktu kita masih di dalam kandungan, kita kan dapat rezeki itu. Ibu kita makan, makan gorengan, minum teh, makan nasi, makan apa. Kemudian tubuh sang ibu memilih dan memilah vitamin, mineral, bahkan kotorannya dibuang. Sebagian dari gizi itu diberikan ke kita yang ada di janin. Bahkan diberikannya tidak lewat mulut, langsung ke pusar, karena kala itu kita belum bisa mengunyah. Itu berarti rezeki dijemput atau diantar? Berarti tidak semua rezeki itu dijemput. Ada loh rezeki itu yang diantar. Tidak semua rezeki itu dijemput, ada loh yang diantar. Ketika kita lahir atau panjenengan punya anak yang baru lahir, dia nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan uang karena masih sangat kecil. Tiba-tiba Allah memberikan ASI di ibu kandungnya, dan ASI itu hanya terisi ketika bayi itu lahir. Ketika tidak ada bayi yang dilahirkan, ASI-nya ibu itu tidak ada isinya. Bentuknya ada, tidak ada isinya. Sehingga kalau ada ASI dan ada anak yang lahir, tafsirnya mudah, berarti ASI ini untuk si bayi. Tapi punya bapak-bapak yang keren juga ya. Ya ini ilmu, yaitu bionan. Kalau ilmunya adalah ASI itu disediakan untuk si bayi. Berarti pertanyaannya kita ulang, rezeki itu harus dijemput atau tidak? Dalam kasus ini tidak perlu dijemput, karena ada di dalam tubuh ibu kandungnya sendiri manusia yang melahirkannya dan sangat menyayanginya melebihi manusia manapun. Dan ASI yang Allah berikan kepada si bayi sampai hari ini tergolong kualitas terbaik.
Tidak ada susu kaleng manapun yang bisa menyaingi gizinya ASI sampai hari ini. Bahkan bagaimana ceritanya, seluruh manusia di dunia ini ASINya terisi mungkin sampai 2 tahun lebih bisa dikonsumsi oleh si bayi. Bahkan kalangan ibu-ibu tertentu malah turah-turah sampai harus dibuang. Khusus saya pribadi, di masa kecil saya diberitahu oleh ibu kandung saya minum susu itu 5 tahun. Aja didelok. Maksudnya berarti persediaannya sampai 5 tahun itu. Ya memang sampai 5 tahun kita nyusu itu. Tapi itu memberikan ilmu bahwa ternyata Allah menyediakan itu sangat berlimpah dan itu diantar, tidak dijemput. Bahkan minuman ASI itu isinya sudah mencukupi makan dan minum sekaligus. Kalau sudah dewasa kan beda urusannya, minum ya minum, makan ya makan toh. Kalau bayi tidak, minum itu sudah termasuk makan. Ketika kita dewasa, rezeki itu ternyata ada yang harus dijemput, ada yang diantar. Contoh yang dijemput jenengan bekerja misalkan itu dijemput. Tapi ada loh yang diantar. Jenengan datang ke sini niatnya apa? Ngaji kan ya? Tapi dapat makan tidak? Tadi niatnya cari makan atau cari ilmu? Berarti rezeki itu diantar atau dijemput? Diantar kan? Karena niatnya tidak cari makan di sini dan tidak perlu kerja untuk mendapatkan makanan itu. Bahkan prasmanan, jenengan nambah loh dipersilakan. Loh hidangannya habis, tuan rumahnya malah seneng. Dan bagi kami yang mengerti ilmu, itu pun berpahala ketika habis makan tekno. Nek isen turah, bungkus mawon nggih. Ben rumahnya seneng. Karena itu akan jadi pahala ketika dikonsumsi, jadi sedekah dunia. Maka kita doakan semoga yang bersedekah hari ini dalam majelis ini Allah limpahkan pahalanya. Allah berikan kemuliaan pada usia dan rezekinya.